Oke, jadi pagi ini tebak saya ada di mana? Ini sebuah taman yang indah di sebelah stasiun. Jadi hari ini saya ada di Kebumen, teman-teman semua. Jadi saya mau menjemput lensa impian saya. Jadi saya membatalkan diri untuk murtad dari Canon. Jadi tetap mau beriman kepada Canon, ceritanya begitu. Nah, nanti lensanya yang mau saya ambil ini lensa Xiaomi, ini lensa impian saya. Nah, kalau dulu beli mobil BMW bagus tapi bekas, nah ini juga lensanya bagus tapi bekas. Stay tune, kita akan keliling kota-kota Kebumen untuk menjemput lensa impian saya, teman-teman. Hai guys, kita sampai di Kebumen. Menarik banget kotanya ya. Karena menurut aku sih semua yang baru itu menarik biasanya. Makanya kita nggak tahu ada apa di sini. Yang jelas keluar dari stasiun langsung belok kanan ketemu coffee shop, bisa pesan minuman, lihat pemandangan. Terus ada hotel, ballroom, dan segelas jus. Ini cuma 10.000 aja. Yo kadang nek 15.000 lah bakal ditunggu mesti nih. Kita akan mencari tahu tentang Kebumen. Oke, dadah. Oke, jadi saya masih ada di stasiun Kebumen. Ini luar biasa sekali stasiunnya, banyak yang bisa dilihat. Jadi saya sempat beli minuman di kafe di belakang ini, namanya kedai kopi apa lupa gitu ya, by Maxoli apa gitu. Nah, saya tadi ambil foto nih teman-teman. Ini di belakang saya ini ada tenda, tulisannya Intersport. Nah, ini go internasionalnya tadi saya foto. Terus kemudian fasad area sini saya foto. Itu kelihatan pintu gerbang itu gede banget, bagus. Nah, terus habis itu bunga kamboja. Tadi yang mana yang saya ambil ya? Yang ini nih, yang kuning ini. Ini backgroundnya biru, langit biru, bagus banget. Itu udah saya ambil. Lalu footage saya juga ambil, cuman nggak tahu ini bisa fokus apa enggak ya, karena lensanya masih autofocus ya. Belakang garden udah saya ambil. Sama yang terakhir ini, lampunya ini lampunya klasik sekali nih. Nah, ini teman-teman lihat nih. Nah, ini background langit biru kayak gitu, bagus banget. Tipsnya sih kalau misalnya saya kan pakai lensa 22 mm fix ya. F-nya saya nggak berani di bukaan besar, jadi terlalu kecil juga nggak berani karena takutnya noise kalau terlalu kecil. Bukaan besar juga karena saya motret landscape, jadi tadi pakai sekitar berapa ya, 4 sampai 5,6. Kemudian ISO-nya 100 karena ini terang banget nih, luar biasa, silau. Terus kemudian shutter speed-nya saya di berapa tadi, 200 sampai 320, jadi tinggi sekali. Oke, nanti habis ini kita akan muter-muter lagi. Saya akan menjemput lensa impian saya hari ini. Jadi bismillah, mudah-mudahan jadi tambah berkah buat senjata perang. Ayo teman-teman, ikutin perjalanan saya hari ini di kota Kebumen. Oke, jadi sekarang saya ada di depan mall. Ini mall pertama di kota Kebumen. Jadi kalau salah satu trik ya, kalau misalnya memotret untuk Shutterstock itu ya laku enggaknya urusan yang di atas. Cuman artinya salah satu strategi kalau ada bentuk bangunan baru begini seperti di belakang saya ini langsung difoto dan langsung dijual. Biasanya nanti kita akan jadi the one and only. Makanya buat teman-teman yang di Kebumen, ini juga satu peluang. Saya juga akan motret mallnya. Terus nanti kita sama-sama jual di Shutterstock sebagai mall pertama di kota Kebumen. Oke, jadi sudah sampai di Jogja. Kemarin saya naik kereta Joglo Semar Kerto. Jadi teman-teman kalau yang berangkat dari sekitaran Jogja, Solo, Semarang, Tawang, segala macam mau ke Kebumen bisa pakai Joglo Semar Kerto. Saya dari Jogja tuh jam 7 sampai sana jam 9 kurang sekian. Jadi cuman 1 jam 40-50 menit. Katanya nyaman. Bisa beli pakai KAI Akses. Waduh, kayak saya udah professional traveler aja. Jadi gitu. Nah, kemarin saya alhamdulillah sudah bawa pulang lensa. Jadi sempat ada satu kekonyolan karena saya juga yang kurang pengalaman untuk memadu padankan lensa. Jadi tapi ini akan cukup menarik. Jadi beberapa hari lalu tuh saya mendapatkan sebuah referensi tentang bagaimana mengubah Canon EOS M series yang harganya cuman
di bawah 10 juta lah. Kalau yang EOS M saya generasi pertama sama M10 mungkin harganya sekitaran 2 sampai 3 jutaan. Cuman ini saya berencana lagi mau ambil EOS M lagi, EOS M series ya di atasnya ini mungkin, tapi tetap harganya tetap di bawah 10 juta. Nah, saya tuh ceritanya kemarin kepengen banget beli lensa L series 24 105 mili dengan f konstan di 4. Cuman konyolnya saya lupa bahwa itu tuh sebenarnya adalah lensa full frame yang saya akan pasangkan ke APS-C atau non full frame kamera. Sehingga udah jauh-jauh sampai ke Kebumen, ternyata lensanya itu nggak sinkron. Bayangin aja saya beli lensa harga sudah mulai denger angka jutaan gitu ya, lensanya nggak sinkron. Jadi cukup stuck juga, karena saya tuh sebenarnya adalah penggemar L series. Jadi ketika saya motret, misalnya kayak portrait bright ini, itu saya ambil pakai L series 70-200 mili f2,8. Kemudian foto apa ya? Ada foto-foto wide yang saya ambil di wedding itu saya juga menggunakan, kalau nggak 1635 L series juga, saya menggunakan 1740 F series f konstan di 4. Tapi singkat cerita, aduh bodoh banget ya, aduh konyol sekali. Tapi itu adalah sebuah pembelajaran teman-teman. Teman-teman juga mudah-mudahan video ini kalian bermanfaat ya. Biar tidak salah mengambil lensa. Intinya adalah kamera EOS M saya ini kalau saya tandemkan dengan full frame lens, itu diperlukan sebuah adapter yang sangat bagus. Nah, adapter terbagus itu yang saya tahu mereknya pasti Canon mengeluarkan, itu harganya sekitar 2 jutaan sampai mungkin 2,5 jutaan, atau bisa pakai Viltrox, itu mungkin harganya antara 500.000 sampai 1,5, saya juga nggak tahu serinya yang paling pas itu apa. Tapi singkat cerita kemarin saya beli pakai Meike, sehingga Meike itu mungkin satu adaptor entry level third party yang cukup bagus, karena harganya cuman 260 sampai 280.000. Nah, kalau teman-teman mau beli, saya kasih linknya di bawah. Intinya adapternya itu seperti ini nih teman-teman. Ini saya mau tunjukin adapter Meike. Saya beli harganya hanya 260.000. Jadi jujur sih sebenarnya saya cukup pelit membeli adapternya. Ya saya pikir adapternya itu yang jelek aja nggak apa-apa gitu. Artinya bukan jelek-jelek amat, yang murah gitu ya. Jadi yang namanya adapter itu begini nih, bentuknya begini. Nah nih teman-teman bisa lihat nggak nih? Ini cara nih pengen fokus. Nah ini seperti inilah. Nah ini adapter, karena yang belakang ini kalau di Canon, ini mountingnya adalah mounting M series, sedangkan yang depan ini adalah untuk EF atau EFS lens. Jadi intinya begitu, sehingga bisa nggak saya pakai adapter ini untuk L series lens? Bisa, tapi make sure adapternya itu minimal pakai Viltrox, atau kalau teman-teman mau mantap lagi ya pakai Canon. Itu juga insya Allah nih, mau lensanya full frame, kameranya APS-C, insya Allah aman sentosa, aman jaya. Karena dulu tuh intinya ya apa ya, namanya juga ada harga ada rupa ya teman-teman. Ini harus sadar diri bahwa saya cukup ngirit. Nah itu dampaknya begitu, lensa saya nggak bisa masuk yang L series. Akhirnya saya udah jauh-jauh gitu ya, ternyata dibantuin sama yang punya toko gitu ya, Mas kalau kameranya tuh kamera kentang gitu ya, ibaratnya kamera murahan, belinya jangan L series Mas, belinya lensa yang untuk APS-C. Akhirnya saya membeli ini teman-teman. Tara, kelihatan nggak nih? Nah ini, nah mudah-mudahan kelihatan. Ini adalah lensa APS-C Canon EFS 18135. Wah, ini fokus saya maju mundur ya, minta maaf ya. Jadi dengan image stabilizer dan nano coating USM. Nano coating itu kayak semacam saya pernah pakai 1424-nya Nikon, itu di prewedding klien saya di Jakarta, waktu itu di Ancol, itu pakai 1424, white-nya super. Nano coating itu adalah lapisan lensanya. Jadi ini kayak lensa sapu jagat. Jadi dengan satu lensa saya udah bisa motret apa aja gitu. Jadi ini bisa dipanjangin begini nih. Ini sampai 135 mili ya. Kalau yang begini di 18 mili. Jadi wide dapet, zoom dapet. Itu camik tuh. Makanya kalau teman-teman kepengen praktis, ya beli lensa yang semacam sapu jagat begini, untuk traveling bisa, untuk foto portrait bisa, bahkan
Ini EOS M ini dengan lensa ini ya, ini mau saya pakai prewedding besok di Turki, makanya saya mau tes gitu ya, apakah bisa gitu. Oke, sekarang kalau kita bicara yang pertama harga dulu, berapa sih harga lensa second ini ya? Ini second, ini harganya berkisar antara 3 sampai 4 juta. Sedangkan L series yang tadi saya mau beli itu harganya ada di range, yang tadi L series itu 24 105 ya. Itu harganya di antara 4 sampai kok terus blawur. Tunggu, fokus dulu. Nah, harganya di antara 4 sampai 5,5 juta. Jadi, dengan begitu, sebenarnya ini adalah lensa yang cukup premium. Jadi, nendang juga, berat sekali. Saya sukanya sapu jagat ya. Jadi begitu. Karena tujuannya Shutterstock, tujuannya liputan, dokumentasi, traveling, buat travel blog, dan lain sebagainya. Walaupun saya akan tes ini untuk pemotretan prewedding dan wedding besok di Turki, di Istanbul, sama di Kapadokia. Jadi gitu teman-teman, harganya di lensa saya ini di kisaran, kalau kemarin ini saya beli 3,5 juta lah intinya gitu. Saya dapat hoodnya, udah kelihatan keren, dan juga UV filter Haida. Ini ukurannya berapa ya? 67, aduh blur lagi, 67 mili. Nah saya kayaknya mukanya harus dekat begini nih, biar nggak blur. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa tetap menangkap apa yang saya jelaskan ya. Nah jadi kesimpulannya begini, kalau teman-teman kepengen pakai Canon EOS M, kemudian pengen beli lensa yang bagus, saran saya belilah adapter yang bagus. Minimal mereknya Viltrox, boleh ambil yang second, boleh ambil yang baru. Di Shopee, di link description di bawah itu ada yang baru, ada yang second, monggo, terserah aja. Atau cari yang mereknya Canon, tapi harganya 2 jutaan, bisa sampai 2,5, bisa sampai 3 jutaan, tapi insya Allah ini adalah satu adapter yang relay, bagus, bisa connect antara kamera Canon murahan yang mirrorless digabungkan dengan L series lens yang harganya sampai mungkin dari 4 juta bisa sampai 15 juta dan lain sebagainya. Nah dari situ, kalau teman-teman memaksa beli Canon EOS M seperti punya saya EOS M10, EOS M biasa, EOS M yang masih entry level lah, terus kepengen punya lensa yang cukup bagus, ini pakai lensanya yang APS-C aja, jadi jangan lensa yang full frame karena fokusnya ya Allah naudzubillah lambatnya pol gitu. Jadi saya juga sampai bingung nih piye carane moto atau mosok fotografer kan memburu momen, mosok fokusnya lambat. Jadi bingung saya. Nah, dari situ teman-teman make sure biar teman-teman tuh ngeluarin duit tidak sia-sia, maka lensanya harus yang pas. Nah, nanti saya kasih referensi untuk adapternya di bawah, ada di link description ya, ada Meike, ada Viltrox, ada Canon, monggo silahkan dipakai, dibeli sesuai yang kebutuhan teman-teman dan sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Nah dari situ sekarang akhirnya saya bisa nih motret pakai adapter. Nih kalau digabungin ini jadi gede nih, sebentar ya. Saya coba ya. Ini saya copot. Ini saya copot. Terus ini saya pasangin. Mana nih putih ketemu putih. Ditorek. Nah, ini begini puter klik. Nah, jadi lensanya gede. Jadi begini, mantap sih. Jadi kayak foto yang tadi saya tunjukin ya, foto di samping tuh kameranya cilik banget, lensanya gede gitu. Nah, itulah apa penampakan Canon EOS M10 saya itu sekarang begitu. Walaupun kemarin saya juga mencoba mirrorless full frame-nya Canon EOS R. Waduh, itu saya sandingkan dengan lensa L series generasi pertama ya, 24-70 mili, f-nya 2,8. Gusti Allah subhanallah, api ere. Duh, paringono rezeki biar bisa beli kamera itu. Kameranya harganya sekitar 22, 23 kalau nggak salah, sudah termasuk. Nah ini, apinya begini, sudah termasuk adapter dari Canon. Itu karena harganya 2 jutaan sendiri teman-teman. Maka ya wes mungkin harga kameranya only ya, body only. Waduh, blur lagi. Fokus. Nah, itu harga kameranya mungkin body only bisa 20-an juta. Tapi biasanya toko-toko kamera itu membandingkan. Waduh, ya beginilah ini kalau pakai lensa autofocus tuh begini. Makanya saya beli ini tuh biar kalau ngevlog juga bisa saya kunci gitu noh. Nah, itu dibandingkan dengan Canon karena itu kalau Canon EOS R itu kayaknya udah mantep harus pakai adapter yang bagus. Nek ora jebol wis ndasewi karena fokusnya ambiar. Jadi gitu teman-teman. Makanya mudah-mudahan video kali ini merepresentasikan teman-teman yang mau upgrade lensa, karena jujur
Iki lensanya apik tenan guys, bisa buat berkarya. Besok saya akan ke Bromo dulu, saya akan motret di Bromo, saya ke Surabaya, terus saya ke Bromo, saya akan foto. Nina masalahnya belum pernah ke Bromo, saya sudah pernah ke Bromo 1 kali. Waduh, apik tenan itu. Bromo itu bagus sekali. Ya nggak bagus muka saya kalau tiba-tiba blur, ini jelek banget mukanya. Gitu. Oke ya teman-teman, nanti saya kasih link description-nya di bawah, link pembeliannya, silahkan dicek. Ingat, selalu beli peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman masing-masing, dan nek iso cash wae, jadi cash aja, nggak usah kredit-kreditan ya, walaupun dengan sistem cicilan atau pay later itu banyak sekali godaannya, cuman ya kalau teman-teman punya duit, kalau punya duit mah belinya cash ya gitu. Saya belinya cash, jadi karena saya sudah alokasikan uang untuk membeli itu, maka intinya teman-teman silahkan membeli dari intinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Nah, sekali lagi teman-teman, jika teman-teman kepengen main ke Jogja, kepengen ikut offline kelas saya di Shutterstock, silahkan email saya di bawah, ada di photobimagmail.com. Reservasi dulu. Kalau yang offline memang perlu reservasi, karena saya juga nggak setiap hari available. Tapi kalau teman-teman kepengen belajar tentang Shutterstock, itu langsung ya, itu silahkan download ebook saya, linknya juga ada di bawah. Paling nyaman sebenarnya downloadnya lewat Android Play Store atau lewat website saya, karena itu begitu teman-teman bayar, saat itu juga seling otomatis masuk ke email teman-teman. Cuman kalau memang nggak punya credit card, nggak punya akses untuk ke pembelian online, bisa lewat transfer antar bank, nanti lewat email juga bisa, atau DM di Instagram juga bisa. Jadi gitu teman-teman, sekali lagi matur nuwun sudah mengikuti perjalanan saya kemarin ke Kebumen. Kemarin saya di dalam kereta juga sempat motret loh. Ada, ini, makanan kereta, itu saya foto, karena foto saya makanan di Sri Lanka Airlines itu dibeli sama Travel Wigo kalau nggak salah, memang untuk makanan. Jadi makanan dalam kereta, di dalam moda transportasi itu penting sekali difoto. Saya juga sudah foto. Kemudian konektor di kereta, kan kereta sekarang punya stop kontak, itu juga saya foto. Kemudian restoran kereta itu apa sih jenisnya, restorasi apa gitu, saya lupa gitu. Itu juga saya foto. Jadi sambil jalan-jalan kita terus memproduksi aset-aset digital ya, biar kita sampai kapanpun tuh kita punya income. Sekali lagi matur nuwun, saya Bima Aditya ngucapin terima kasih sekali teman-teman, selalu support saya, selalu nonton video saya, selalu subscribe, nyalain lonceng. Jadi mudah-mudahan sekali lagi video ini membawa berkah buat teman-teman. Silahkan bekerja keras, ikuti video saya, nanti kita sama-sama berburu dolar di Shutterstock. Sampai ketemu di video besok pagi.